Jadi pertama kali ngomong ke kamera itu medok. Nama ahli waris. Waduh, iya Itu mama pasti. kayak langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang. Senang sekali saya kembali Bude Mei hadir menjumpai para pemirsa kecintaan kita. Asik gak tuh? Betul sekali deh. Sama Juga siapa? dengan aku Cindy Desinta yang kembali lagi di podcast Ruang Tamu. Nah, luar biasa sekali. Hari ini kita kehadiran tamu spesial. Wah, spesial. Betul banget ya. Udah cantik nomor pinter, satu, energik. Terus apa lagi? Banyak Seksi. ya. Seksi. Badannya kecil sekali. Karena ini blasteran. Gimana kalau langsung saja kita sapa? Ini dia Jen Bannon. Yeay. Hai semua, halo. Halo Halo Jen. Bude, halo Kak Cindy. Hai. What's up girl? What's up girl? Asik banget bahasanya. How is it going? Bude gaul nih. Udah gaul ya. Baik banget Bude. Baik banget ya. Ya. Tapi sebelumnya thank you banget loh ya sudah berkenan hadir di jadi tamu spesial kita. Bener, di podcast Ruang Tamu tentunya dan pemirsa pendengar juga yang selalu untuk menyimak podcast Ruang Tamu. Kali ini kita membahas apa sih kok yang datang Jen Bay? Betul banget. Yang jelas bukan jeans iprit ya. Iya, bukan. Oke, ya, Itu bukan. Ini mungkin pemirsa belum banyak yang, tapi kalau yang sudah menyaksikan salah satu tayangan yang ini banyak banget ditonton oleh masyarakat Indonesia dan ini menjadi salah satu tontonan favorit karena juga menyuguhkan pendidikan, terus hiburan juga ya. Ini Kemudian ada eksplorasi alam juga betul, ya kan ya. pastinya. Jejak petualang. Inilah dia hostnya Jen Bannon ini ya para pemirsa. Jen, kita langsung saja deh Jen ya. Ini mempersingkat waktu karena ngobrol sama kamu ini bakalan asik banget. Dan ya. bakalan lama kalau nggak disingkat. Betul. Oke Jen, ini kembali mundur sebelum nanti banyak pertanyaan bagaimana cerita awal kamu menjadi host di Jejak Petualang ya. Iya. Ini kalau yang aku tahu kan kecilnya kamu itu ya memang sudah ini menggabungkan dua budaya, dua culture yang berbeda, bapaknya Belanda, ibunya Indonesia. Jadi hasil kombinasi seperti ini. Iya, Kalau mantap. kita kombinasi apa? Jawa kecampur Jawa, jadinya Jawa Pol ya. Oke, Jen, ini dulu kamu kan juga model. Iya. Dan aku juga dari model kok bisa-bisanya kamu itu langsung menjadi atlet yang ekstrim gitu kan. Itu menjadi atlet para layang kalau nggak salah. Itu boleh tahu nggak sih sebelum kita nanti lanjut ke Jejak Petualang? Jadi melenceng banget ya. Oh iya, betul banget, melenceng model kok langsung kayak gitu loh ya. Ya apa? Iso ngomong Jawa toh? Iso ngomong Oh iya Jawa. wes, iki boleh Jawa. Oke, boleh dijawab dong Jen. Jadi memang kalau dari mama, dari dulu pengennya anaknya nih jadi model. Oke. Main ke dunia entertain gitu maksudnya. Sedangkan papa itu punya pendapat yang lain. Oke. Jadi sempat sama mama itu dicariin apa kayak cariin link ke Jakarta gitulah buat main iklan lah, buat main sinetron lah. Tapi papa saya pernah bilang, anak kecil itu tugasnya untuk main-main, bukan untuk bekerja. Luar biasa. Gitu. Bude ya, tuh anak kecil nggak boleh disuruh kerja Bude. Ini gaya parenting bapaknya kan memang orang bule ya. Ya, Beda dengan benar, kita benar, yang beda. lembek kan kadang-kadang ya. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi meskipun dulu masih kecil banyak kesempatan sebenarnya udah bisa diambil, tapi memang ya karena kehendak orang tua berbeda, akhirnya nggak dilanjutin. Oke. Ya udah tuh, udah selesai modelingnya udah selesai, lanjut sekolah kan, sekolah nomor 1 gitu. Iya. Kemudian waktu SD ternyata Tuhan berkata lain, Iya. Tuhan berkata lain, papa berpulang. Oke, itu SD kamu ya. kelas berapa tuh Jen? Itu baru lulus SD, jadi baru mau masuk SMP. Oh, masih kecil Itu banget masih ya kecil. Jen ya. Oke. Waktu itu kalau nggak salah papa meninggalnya juga nggak di Indonesia ya? Papua Nugini. Iya. Oh, Oh, iya, di Papua betul. sempet tinggal di sana Jen.
memang Jennya keliling. enggak, Oh, Jen enggak. Keliling memang Nomad. bapaknya. Iya, nomad ya. Oke, baik. Luar biasa ya perjalanannya. Tapi menarik memang kalau dengar dari mama kamu ini ya. Jen ini antara papa sama mamanya tuh memang beda didikan gitu. Kalau papanya misalkan Jen jatuh gitu, kata mamanya biarin aja gitu ya. Meskipun nangis jangan ditolong, biar dia tahu gitu ya. Caranya bangkit bangun dari jatuh itu seperti apa. Dan ini mungkin mengajarkan kamu ya. Akhirnya bisa masuk ke menjadi atlet para layang itu kan olahraga yang enggak kan kayaknya enggak ini banget ya dilihat Buat dari sosok cewek Jen ya. ya yang cantik seorang model tiba-tiba Iya. jadi atletnya Jadi para atlet layang. para layang gitu. Tapi waktu itu pandangan Jen berbeda sih. Wah, Jadi ini nih yang perlu awal kita mula tahu kenal para layang itu SD, itu udah pernah tandem. Tandem maksudnya tandem para layang kan dibonceng gitu maksudnya. Oke, yang kayak sekarang lagi viral itu kan. Iya, waktu itu kan lagi viralnya di Batu tuh. Terus kok enak ya sekali tandem ternyata nggak ada rasa takut gitu. Mama mau tandem lagi dong, mama mau tandem lagi dong. Lama-lama duit mama habis kalau kamu minta tandem terus belajar sendiri aja gitu. Oh gitu, gitu ditantangin dong Iya. akhirnya ya kan. Secara Oke. tahun segitu juga tandem harganya nggak murah-murah banget gitu loh maksudnya. Iya, mungkin waktu awal-awal dulu kali ya. Iya, betul. Oke, baik seperti itu. Luar biasa ya. Dari model kemudian ke atlet para layang, menarik sekali dan waktu itu juga udah banyak dapat prestasi kan? Sempat karena waktu Jen awal-awal masuk itu tahun 2017 waktu itu masih SMP. Nah di Batu itu nggak begitu banyak atlet perempuan, Ya. jadi saingannya sedikit. Disitulah masa jayanya Jen sering latihan, setiap hari latihan, pulang sekolah, hari libur, terus ikut lomba kemana-mana, keliling Jawa Timur waktu itu. Tapi jiwanya keren banget ya, pemberani banget ya. Kalau dilihat dari sosoknya si Jen ini kayaknya kan dia tuh cantik, lemah Cantik, lembut gitu ya. Nggak bener. bakalan olahraga yang ekstrim seperti itu. Ekstrim, tapi ternyata berkata lain ya Jen ya, hatinya itu dengan sosok Jen yang sekarang tuh beda gitu. Beda banget. Tapi dulu yang membuat kamu benar-benar fokus akhirnya menjadi seorang atlet para layang itu apa sih Jen yang ada di pikiran kamu Jen? Karena pertama kali ikut lomba langsung menang Kak. Tuh kan dia tuh selalu first time langsung menang, first time langsung bisa jadi host gitu kan. Iya, ini kan kalau kita ngobrol tadi sebelum kita mulai ya, sebelum dia datang maksudnya, setelah dia datang deh, gimana kok ceritanya bisa jadi host Jejak Petualang? Harusnya kan ada proses audisinya gitu kan ya, dan itu pasti banyak kompetitornya. Nah, itu tadi Bude. Hidupmu penuh dengan apa itu istilahnya kalau bahasa baratnya itu laki gitu loh. Oh, Iya kan, beruntung. faktor luck Iya. itu pengaruh besar di hidup Pengaruh memang. besar Tapi ya. kan ada nih banyak atlet-atlet perempuan yang mungkin ya berjiwa agak tomboy-tomboy gitu loh. Tapi Jen ini nggak ada tomboy-tomboynya sama sekali loh. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Gak kelihatan. Gak kelihatan tapi kelihatannya kalau pas jadi hostnya Jejak Nah, Petualang baru itu ya. tuh, baru Kok kayak- kamu bisa sih menyesuaikan seperti itu ya? Itu gimana sih susah nggak Duality sih? ya. Nah, tuh gimana tuh? Jadi setelah dulu model waktu masih kecil, atlet, kemudian lulus SMA masuk jadi host. Nah sebenarnya sebelum jadi host itu saya kembali lagi jadi model. Iya, sedangkan kalau misalnya model ya dilihat kalau terlalu tomboy itu justru nggak laku. Jadi gimana caranya di modeling ini tetap bisa laku, tapi Jejak Petualang tetap jalan. Pinter dia, cerdas sekali ya. Kayak Anda siapa? Kayak saya kayak dong. saya dong. Kayak budenya gitu ya. Oke. Tapi untuk menjadi host itu kan pastinya nggak mudah ya Betul. Jen ya. Ada kualifikasi atau syarat-syarat tertentu yang memang sudah menjadi ya standar dari Jejak Petualang. Apa aja sih Jen kualifikasinya yang saat itu kamu tuh harus punya gitu? Sebenarnya lebih ke persyaratannya untuk jadi host. Yang pertama dia nggak boleh ada trauma. Oke. Iya, Ini jadi baru kayak kita trauma tahu ya. ketinggian itu nggak boleh. Sedangkan di ketinggian Jen udah punya tiket nih, udah pernah iya, betul. juara porprov apa waktu itu kan. Jadi dengan Jen nunjukin ke para teman-teman yang di kantor waktu itu, ini loh saya atlet para layang. Oke. Itu jadi kayak jalur buat bisa masuk lebih cepat gitu. Oke, itu Padahal satu ya. ini murni loh ya, nggak ada ordal loh ya. Nggak ada Nggak ordal. ada loh ya, ordal lagi tren itu ordal soalnya. Aduh sorry gak ikut-ikut ya. Oke.
Oke, jadi yang pertama nggak boleh punya trauma. Nggak boleh punya trauma. Gak boleh fobia ketinggian. Nggak boleh. Nah, kita Fobia- baru naik tangga fobia itu. 2-nya aja. Fobia kita kan beda Kang. Fobia nggak punya duit. Itu kayaknya semua ya. Itu semua, Oke, Semua ya, betul. oke. Tapi Jin, pernah nggak sih kepikiran dari model, atlet para layang, kalau mungkin ini masih relate ya sama hostnya Jejak Petualang, terpikirkan nggak sih pada akhirnya kamu bisa menjadi host yang mungkin banyak menjadi impian orang gitu ya? Iya. Apalagi ini di televisi nasional dan program itu kan memang luar biasa, banyak disenangi, banyak banyak digandrungi oleh para Iya, penonton ya, bener karena banget. dia mengeksplor keindahan alam seperti itu. Betul. Pernah nggak terpikirkan? Nggak gitu? pernah sama sekali. Fun fact-nya, Jejak Petualang pertama kali airing di televisi itu kan tahun 2003. Yes. Pas seumuran sama saya juga lahirnya Iya, 2003. Jadi beranjak dewasa itu setiap hari kayak misalnya pulang sekolah nonton, yang ditonton ya Jejak Petualang. Tapi kayak lihat aja kayak aduh pengen, bahkan sebelum ada Jejak Petualang ya masih kecil banget. Kalau Bude pernah tahu Steve Irwin, dia kan terkenal banget tuh Siapa punya. itu? Ini dia orang petualang juga gitu, tapi lebih ke iya. hewan-hewan Oh, buas. yang di itu yang ya, buaya, yang National Geography. Betul, Ya, betul. oke. Dulu nontonnya itu anaknya Steve Irwin, punya anak perempuan namanya Oke. Bindi. Oke. Bindi itu juga gitu sama kayak papanya. Jadi dia masih kecil banget waktu itu, masih toddler, tapi udah mainnya pegang ular. Dari kecil nontonnya kayak gitu, Kak. Oh. Oke, coba aku tak ngikutin. Udah telat. Udah Udah ya. telat. Tapi usia ya. Iya, betul. Kita udah telat nonton yang Tapi begitu mungkin kan. ini yang jadi faktor keberuntungan kamu. Masuk 2023, ikut casting langsung lolos, dan itu bersamaan tepat usia kamu juga masuk 23. 2022. Cocok. Enggak, 2022 saya ya? masuk, betul. Oh, gitu ya. Cocok. 2022. Waktu itu masuknya usia 19 tahun. 19 tahun. Oke, sekarang kita akan ngomongin, ini kan kebanyakan menjadi impian saya, salah satunya saya, meskipun saya bukan host ya di Jejak Petualang gitu. Tapi kan kebanyakan mimpi itu kalau bisa jalan-jalan ke berbagai daerah, apalagi kita di Indonesia ini kan terkenal banget dengan keindahan alamnya, keberagaman budayanya. Jalan-jalan kerja sekaligus dapat bayaran, dapat gaji. Ya kan, enak banget gak sih jadi kamu gitu? Iya. Paket komplit kalau menurut aku deh. Komplit udah ya, makanya kamu tuh harus ya bersyukur ya, karena Iya, diperpanjang terus bener kontraknya ya. Iya. Nah sekarang Jin, pengalaman kamu, kita tahu kan bahwa di Nusantara ini kan memang beragam gitu ya. Kamu mungkin ke daerah sini mengeksplor lokasi yang ada di sini, pasti kan akan berinteraksi Betul. dengan culture yang berbeda. Iya. Kalau kamu biasanya bisa saya katakan kamu ini dari Jawa ya, Jawa blasteran gitu ya. Apa yang kamu rasakan, pengalaman yang paling berkesan saat berinteraksi dan ketemu dengan orang-orang baru, kemudian mengeksplor tempat-tempat yang mungkin bisa dikatakan ekstrim begitu? Iya. Jadi yang pertama pastinya culture shock ya, karena Yes. ternyata di luar sana tuh orang-orang hidupnya nggak sama kayak aku. Itu awal-awal masuk yang aku rasain kayak gitu, Bude. Terus waktu itu berkesempatan buat trip ke Sumba di pegunungannya. Sedangkan ternyata di Sumba itu anak-anak mau sekolah itu harus kayak ke sungai dulu cari air buat mandi, dan itu nggak ada motor ya, jalan kaki itu jauh sekali. Makanya kalau di Sumba itu sekolah masuk siang rata-rata. Karena pagi pasti anak-anak selain cari air pasti harus kayak rawat kebun, rawat ternak kayak gitu dulu. Untuk mendapatkan pendidikan mereka butuh effort yang seperti Iya itu betul. ya. Oke, itu yang benar-benar menarik, yang kadang itu yang dieksplor oleh orang-orang adalah alamnya aja, keindahannya Iya, aja. Dan ini tapi ada satu yang bikin saya terharu. Jadi anak-anak sebelum sekolah kan cari air dulu nih. Sedangkan waktu itu pas banget kebetulan nginep di salah satu rumah warga yang punya anak kecil. Oke. Jadi pagi kita mau liputan ya, kita biasanya kalau misalnya pagi mau kerja gitu pasti kan harus mandi dulu gitu ya. Di kamar mandi nggak ada air, dicariin sama anak itu. Jadi kayak terharu. Empatinya Iya, ya, betul. terdidik ya mereka karena dari kesulitan hidup mungkin ya. Sedangkan kebanyakan sekarang kalau di kota kan udah cuek-cuekan banget tuh ya. Individualis banget, jangan ngomong Individualis kota banget, deh ya. kan? Ya, begitu deh ya. Oke, nah ini ngomongin soal beberapa lokasi syuting yang udah pernah kamu datangi ya. Yang paling ngena banget itu mana sih selain Sumba tadi? Selain Sumba, Papua. Papua. Kamu udah pernah ke sana?
Baru Berapa kali nih? bulan lalu sih. Bulan lalu Iya. baru dari sana. Oke. Papuanya di mana nih? Papuanya di Timika. Oke. Dan kita waktu itu ke kampung pedalaman yang hanya bisa diakses pakai perahu. Oke. Jadi kendaraan nggak bisa masuk. Oke. Namanya Kampung Kamuro. Kamuro. Iya, Kampung Kamuro. Di dalam kampung itu ya udah kita liputan sehari-hari kayak apa sih warga di situ. Yang pertama mulai dari cari makan dulu karena mereka kampung pesisir, carinya di sungai, cari udang apa gitu. Waktu kita udah selesai cari udang mau diolah, malam itu kita dapat kabar ternyata kepala sukunya dipanggil sama Tuhan. Oh. Sedangkan di sana kan kepala suku dianggapnya seperti raja ya. Oke. Nah, mereka kehilangan seorang raja itu benar-benar ngerasain satu kampung itu bersedih semua. Dan itu pas banget kalian syuting ya? Pas banget syuting. Terus di sana kayak gimana tuh Jin? Jadi apa ya, auranya itu kerasa banget gitu loh. Arah kebersamaan ya, Betul. artinya ya. Mereka sedih, merasakan kesedihan Iya bersama. benar. Jadi satu itu kan raja mereka sudah berpulang, semuanya itu nggak ada yang melakukan kerjaan lain gitu. Apapun ada aktivitas ya, ya, nggak ada berduka diliburkan semua ya. gitu ya. libur. Tapi semuanya itu berkumpul dan bersedih, dan saya yang di sana kayak ngelihat semua orang itu bersedih kayak ya ke bawah akhirnya. Itu tersentuh banget di situ. Oke. Kalau kita bicara ini kan kamu masuk ke pedalaman gitu, tak pikir itu yo kamu tidurnya di hotel gitu ya. Berarti Jen ini adalah alam liar gitu ya. Ini bisa menjadi rumah kedua kamu ya. Oke. Tapi pernah nggak sih ada perasaan takut Jen denger soal tentang ya sekarang kan lagi rame juga tuh Papua yang gonjang-ganjing seperti apa gitu. Ada nggak sih Jen kayak yang sebelum berangkat syuting itu aduh gimana Was-was nih gitu was-was. Sebelum berangkat pasti. Pasti. Yang paling takut pertama kali itu adalah mama waktu aku kabarin. Jadi dibilangin biasanya kan kalau liputan ya udah mau ke lokasi mana udah tinggal berangkat aja. Kemarin waktu sebelum ke Papua itu dikirimin ini, disuruh isi apa namanya buat apa Kayak namanya perjanjian gitu ya. semacam ntar lupa namanya deh. Ya itu deh ya Sorry. pokoknya ya. Buat MOU bukan? bukan. Aduh, kok tiba-tiba hilang dari pikiran. Dong ya. Asuransi. Asuransi. Oh, seriusan? Nggak, kalau asuransi Oke. pasti kan semua Oh iya, jadi- diaturin dari kantor. Papa kemarin asuransinya beda, isi sendiri dan OMG. ada tambahan satu itu nama ahli waris. Waduh, iya itu iya iya. mama pasti. kayak langsung Was-was dong, pasti. Lihat, Khawatir ya. Oke. Apalagi kan kalau mama, aku paham sih kenapa reaksinya kayak gitu karena mungkin ada trauma juga karena papa pas nggak adanya di Papua Nugini. Isi Jangan ahli waris sampai itu ya. langsung kayak waduh Iya. waduh. Pokoknya kamu nggak boleh Kekhawatiran kemana-mana, itu, aha. ikut Yang ke rumah, dihubungkan. kita panggil pendeta, kita doa bersama. Oke, jadi Waktu itu persiapan sampai mama seperti itu Iya. persiapannya. Nah waktu itu kan abis pendeta datang ke rumah doa itu karena besoknya saya berangkat. Pas banget pendetanya baru pulang, kita baru selesai doa, itu saya ditelepon sama kantor. Rencana awalnya, Jen kamu jalan tripnya nggak jadi 20 hari ya, kita potong jadi 10 hari. Itu mama langsung haleluya, puji Tuhan, kayak aku mau kesaksian soal ini di gereja. Mama langsung kayak gitu. Oke. langsung lega perasaannya Lega ya. dia ya. Luar Oke. biasa. Nah, pas kamu udah syuting nih di pegunungan, di mana, di desa apa gitu. Itu biasanya kalau kayak tempat tinggal itu kayak gimana sih, Jen? Kalau kita syutingnya di kota, nginepnya di deket-deket lokasi yang bakal kita syuting. Kalau misalnya di deket situ ada hotel ya di hotel. Pasti dari kantor itu masih menyediakan akomodasi yang layak gitu loh. Oke. Kecuali kalau emang nggak ada sama sekali, kalau nggak camping di rumah warga. Ya kayak di pedalaman tadi ya Iya. pasti di rumah warga ya, kayak di Sumba tadi ya. Betul. Pernah nggak? Pernah nggak bisa tidur gitu? Pasti. Oh, jet lag atau apa? Bukan lebih kayak ke kalau tempat baru itu nggak bisa langsung nyaman gitu loh kan. Oke. Otak kita kayak ini tempat asing gitu. Jadi was-was. Bukan karena nggak nyamannya itu bukan karena harusnya tinggal di hotel seperti itu ya. Sebenarnya Bukan. bisa ya kalau kamu tinggal dimanapun ya. Tapi karena penyesuaian mungkin ya. Karena mungkin kalau Masih baru. otak baru, otak kita iya. bukan rumah, ini bukan rumah gitu. Iya. Kirain pikir ini nggak ada kasurnya. Bukan. nggak ada ininya. Enggak ya, Bukan. tapi lebih ke Karena orang dia petualang sejati ya. Tapi Jadi kalau aku seperti rasa sih kayaknya jet lag gitu nggak sih, kayak kok udah di tempat ini aja gitu? Enggak. Pernah jet lag itu waktu liputan di luar negeri aja, tapi kalau selama di Indo kan kayak perjalanannya deket-deket. Udah pernah? Jejak Nggak sampai petualang ke luar negeri? Sejak
sebenarnya sebelum pandemi itu udah sering. Oke. Cuman kan saya masuknya waktu itu setelah pandemi. Nah, waktu pandemi kan susah mau keluar. Jadi waktu itu tahun 2023 sama terakhir 2025 kemarin bulan Maret itu ada liputan ke luar negeri. Oke, by the way nih Bude, Malang ini kan terkenal dengan kota wisata yang Yoi, begitu indah. betul. Nah, aku mau tanya Jen nih. Jen, biasanya kalau di Malang yang paling kamu suka itu di mana sih? Favoritnya di mana? Tempat favorit di Yes. Malang. Buat Betul. berpetualang nih Jen. Waktu itu di Malang pernah liputan jejak petualang itu ke Pantai Modangan, Pantai Udah Modangan. pernah belum, Bude? Malang Selatan. Malang Selatan. Udah pernah Bude? Belum. Belum juga. Cuma tahu Malang Ya Selatan udah, gitu oke. aja. Bisa diceritain nggak Jen? Jadi sebelum liputan jejak petualang ke Malang Selatan, memang sebelumnya udah pernah ke pantai itu. Oke. Karena dari dulu emang jadi venue buat lomba para layang. Jadi nggak asing banget ya Bude ya. Menarik Jen, maksud saya gini, untuk menjadi seorang host jejak petualang, kemudian mengeksplor di beberapa tempat, ini kan pasti ketika kamu akan menjadi seorang host ya, artinya kan mempresentasikan lokasi di mana kamu berada gitu. Nah itu tantangannya gimana? Sedangkan kamu kan ini masih bisa dikatakan awal-awal dulu seperti apa? Ada kesulitan nggak sih? Atau kamu harus baca skrip dulu mungkin dari sutradaranya begitu? Nggak ada skrip. Nggak ada skrip? Nggak ada skrip. Jadi kayak OMG. misalnya kita cuma dikasih tahu kita bakal kemana, melakukan apa. Udah nanti Jen atur sendiri kata-katanya. Oke. Tantangannya dulu awal-awal masuk jejak petualang kan selama ini udah lama banget tinggal di Malang, di Batu kan. Jadi pertama kali ngomong ke kamera itu medok. Masa bule Terus Jen ditegur dong kayak jangan medok Iya, kalau gitu, bisa gitu. artikulasinya diperjelas lagi, jangan terlalu ke Jawa-Jawaan. Oh gitu, harusnya ini kan menjadi daya tarik Boleh ya. kok ke Jawa-Jawaan. Tapi ini yang memberikan warna segar ya di jejak petualang kan. Karena yang blasteran ini kayaknya cuman kamu ini yang di jejak petualang. Sekarang ada lagi. Ada lagi yang baru masuk. Oke, baik. Ini luar biasa ya. Tadi aku ngomong apa ya? Kok makin tua kayak Oke, jadi seperti itu ya pengalaman kamu luar biasa. Tapi ini bisa menjadi salah satu contoh ya untuk para generasi muda. Sebentar Jen, berarti kamu sekarang usianya berapa? 22 tahun. 22 Sama tahun kita. loh ya. Kita sama Ini adik kakak. Iya, adik Kalau kakak aku ya. jauh. Aku budenya ya nggak apa ya. Ini 22 tahun. Apa yang bisa kamu bagikan khususnya untuk para generasi sekarang ini Jen yang terkenal begitu ya. Generasi apa sekarang itu istilahnya? Generasi Gen Z, Gen Z ya. Z. Generasi Z yang memang itu kayaknya rapuh gitu ya. Iya. Sedangkan kalau ngelihat sosok kamu ini kan tipe anak yang pemberani ya, berani mencoba seperti itu ya. Iya kan? Siapa nggak berani mencoba, olahraganya seperti itu, kemudian eksplornya seperti itu. Mungkin apa yang bisa kamu bagikan untuk bisa memotivasi teman-teman yang saat ini mudah banget menyerah gitu loh, takut mencoba, takut gagal seperti itu. Kayaknya memang awal dari kegagalan itu semua datang dari pikiran kita mungkin Oke, ya, karena takut. asik. Nah, sebelumnya kalau misalnya emang dari penonton ada yang belum kenal sama saya, nama saya Jen Benen, saya lahir dan besar di Indonesia dan background saya, keluarga saya bukan yang terlalu wah gimana gitu ya. Saya tumbuh dengan single mom. Ya. Waktu itu memang banyak sekali doubts keraguan. Iya. Banyak sekali keraguan kayak aku bisa nggak ya, aku mau kuliah bisa nggak ya. Intinya banyak hal yang saya lewatkan hanya karena takut. Kemudian waktu itu ada kesempatan saya bisa casting di Jakarta. Waduh jauh banget, saya bisa berangkat nggak ya? Masih ada doubts, masih ada keraguan masih ada itu ya. keraguan. Seorang Jen ya. Akhirnya dari dukungan mama waktu itu, udah mama temenin, ayo kamu pasti bisa. Akhirnya dari situ saya mengambil langkah maju, datang casting dengan aduh ini nggak tahu bisa atau enggak, puji Tuhannya dapat kabar selamat Anda diterima. Itu Luar biasa ya, tepuk tangan dong teman-teman, khususnya yang muda-muda itu ya. Oke, luar Ternyata biasa ya, ya. dengan kesuksesan dia di
di usia yang sekarang ini Doa banyak mama. perjuangan dan doa mama Supportnya juga. mama. Betul ya, support keluarga yang cukup luar biasa untuk kamu ya Jen Betul. ya. Sedangkan di usia kamu yang sekarang kan banyak anak yang masih happy, have fun dengan dunia mereka. Nah, ini aku mau tanya nih, dengan kesibukan kamu yang luar biasa ini, kamu masih bisa main gak sih Jen? Masih Masih ya? Iya. Wah. Jadi Karena work life balance itu penting. Oh, apa balancing? Balancing. Jadi nggak boleh cari duit terus, harus ada mainnya. Iya, tapi luar biasa. Artinya kan tadi juga ada pertanyaan ya, Jens, harusnya kamu tuh kan punya privilege ya, dari cantiknya oke, Bener. smartnya juga oke, beraninya juga oke gitu kan. Pertanyaannya, kenapa kok kamu tidak melebarkan sayap gitu kan ya? Tadi yang sempat ditanyakan, melebarkan sayap. Kenapa kok sekarang ini masih menjadi host saja? Padahal banyak peluang atau opportunity ya untuk bisa mendapatkan kesempatan, entah itu apapun itu di Iya. dunia entertain gitu. Masih OTW. Oh, kita doakan. Kita doakan ya Jen. Kita doakan Oke, pastinya. luar biasa sekali. Banget ya. Aku berasa di sini tuh aku berasa jadi anak muda gitu ya. Pasti usianya jauh terpaut gitu ya. Oh, Tapi luar biasa banyak insight yang aku dapatkan dari sosok Jane karena juga masih punya anak-anak yang usianya di bawah Jane sekarang gitu kan. Oke. Jane ya, Jane atau Jane sih? Jeanette. Jeanette ya. Jeanette. Oke, baik, luar biasa. Pertanyaannya lagi nih sekarang kan kita juga pengen tahu ya, untuk jadi host itu kalau tak lihat ya, kamu itu kan terjun ke sungai, kadang juga apa itu namanya, pokoknya sing abot-abot gitulah ya. Yang Susah berat-berat, untuk saya yang lakukan susah-susah gitu ya. gitu Susah kan untuk ya. saya lakukan. Persiapan mental pastinya ya, Pasti. fisik juga Iya. pastinya. Adakah persiapan spiritual gitu kan? Kalau kamu persiapan spiritual, ya misalkan kamu masuk ke dalam yang nggak pernah kamu kenal gitu, seperti apa sih? Boleh dong ceritakan ke kita. Beneran maksudnya secara spiritual Oh, nih. persiapan Iya, apapun serius, itu, serius, apa serius. saja Apa saja ya, persiapannya, betul. Apa saja ya, yang pasti setiap mau berangkat trip kan pasti dapat kabar. Ya. Itu yang pertama kali kasih tahu harus Biasanya mama kabarnya dulu. tuh berapa lama? 1 minggu. Oh, kurang satu lebih. minggu. Iya, Berarti kamu sebelum cuma ya. punya waktu itu 1 minggu. Untuk 1 minggu itu mempersiapkan. cukup. Oke. Iya, jadi 1 minggu sebelum berangkat biasanya akan dikabarin mau kemana gitu, langsung kasih tahu mama, aku kesini ya gitu. Karena doa orang tua itu yang paling penting nomor satu menurut aku ya. Oke. Karena selama ini saya bisa kemana-mana ya berkat doa dari mama. Kemudian kalau udah ya udah packing baju, packing alat-alat kayak dry bag atau apa scarf gitu-gitu. Itu kamu sendiri yang menyesuaikan ya. Iya. Besok minggu depan akan kesini gitu ya. Iya. Kamu udah tahu Cuma ya. dikasih tempatnya doang, nggak yang kamu bawa ini ya, bawa ini ya. Pernah nggak sih salah bawa gitu kostum gitu, bawa dress gitu, gaun malam gitu? Kayaknya enggak Dia sih. trip pertama kali yang susah. Pertama kali. pertama kali Kan. pertama kali soalnya kan pasti ya gimana ya, kalau untuk televisi kan warna harus cerah, pink, kuning. Iya. Baju saya lihat sendiri dong Iya. beda sama kakak gimana, hitam putih Oke, semua. iya, iya. Dengan televisi putih itu paling dihindari, hitam Oke. juga. Jadi iya. Gimana kita? Kita ini kan menyamarkan lemak-lemak Jin ya, beda sama kamu gitu. Kita ini kebutuhan pribadi Jin. Iya betul. Oke, biar Seru estetik ya. aja kalau kita ya. Iya kan? betul betul. Oh, Akhirnya gitu. intinya preferensinya itu beda sama yang dimau televisi. Ya udah akhirnya saya datang dengan bawa hitam putih semua, ini nggak ada yang bisa dipakai Oh, buat gitu. syuting gitu. Akhirnya request dari kantor itu tadi. Oke. Ya akhirnya bawa 2 koper gitu. Satunya hitam putih semua, satunya buat syuting. Oh, tetap ada hitam putih Bude. Harus ada Bude. Karena itu ya. warna favorit dia. Favorit dia gitu kan. Luar biasa. Perjalanan yang sungguh luar biasa buat Jen, dan ini sudah jalan berapa ya kontraknya berarti ya? Sekian tahun ya? 2022 sampai 2025. Iya, 3 tiga tahun ya, Iya. dan ini masih perpanjang terus, masih OTW. Pastinya kita doakan untuk Jen ya. Terima kasih. Oke, di dalam host jejak petualang ini, boleh nggak sih kamu itu sebagai hostnya begitu ya, misalkan punya mimpi gitu, aku pengen mengunjungi satu tempat ini yang menjadi impian gitu, boleh nggak Terus request kamu atau mereka yang cetuskan menentukan gitu?
kayaknya request kita bakalan lebih besar chance-nya untuk diterima kalau emang kita bantu riset di sana ada apa. Kayak misalnya sejauh ini tempat di Indonesia yang belum saya pernah kunjungi kan Kalimantan. Nggak bisa semerta-merta aku mau ke Kalimantan dong gitu. Emang di Kalimantan ada apa? Oh saya riset, oh ini ada upacara adat kayaknya keren banget deh kalau diliput gitu. Itu bakalan lebih besar chance-nya untuk diterima. Tapi pernah nggak? Pernah? Kemana? Malang. Kemana-mana Bude ya? Nah, waktu itu yang di Malang aku bilangnya karena di sini loh spot paralelnya bagus, keluarga aku juga punya jeep, bisa camping gitu kayak oh iya itu kan masih satu tema sama tayangan. Oh ya udah boleh coba aja langsung gitu. di ACC ya. Tapi gitu. kalau untuk yang lainnya harus melakukan riset dulu. Betul. Dan akhirnya kamu menunjukkan kemampuanmu dong sebagai seorang atlet Itu yang dijual Kak. Tapi kadang-kadang jujur ya Jen, kadang-kadang kalau ngelihat kamu tampil di televisi gitu ya, saat kamu membawakan acara program tersebut itu jadi kayak ngeri-ngeri sedap begitu ya. Aku tuh takutnya pas kamu mendaki gunung terpeleset atau apa, pernah nggak sih? Itu Jen? tantangan sih. Tapi pernah kamu cedera gitu? Pernah. Jadi kalau cedera misalnya baru kerasa sakitnya waktu udah pulang ya udah selama ini aku masih fisioterapi untuk kaki karena waktu itu terpleset di sungai. Beneran tapi kan? beneran. Tuh kan? Itu resiko sih. Resikonya ya. Makanya Jadi sampai sekarang fisioterapinya? Masih. Itu tahun berapa tuh Jen? Januari kemarin tahun ini. Oke, wah itu tuh. nggak mudah ya. Nggak Kayaknya mudah memang kita ternyata. sudah kita kubur mimpi kita Itu kan, untuk jadi host. nah enggak lah, kita kan tetap jadi host sampai cukup jadi kapan host, pun. podcast ruang tamu Oh aja, iya, ya. kita podcast ruang tamu aja ya Jen ya. Oke Jen, menurut kamu kalau tadi mungkin menjadi suatu kekurangan lah ya menjadi host Jejak Petualang gitu, kamu lebih ke kayak ya resikonya besar gitu kan ya. Tapi kalau kelebihannya apa sih Jen yang udah kamu dapetin sampai sekarang gitu? Yang semua orang tahu dan yang semua orang impi-impikan. Jalan-jalan dibayar. Nah itu kayak saya. Aku pernah kok Jen, meskipun nggak ini ya, nggak kayak kamu yang ekstrim-ekstrim gitu, nggak cuman nganterin ke beberapa daerah gitu, udah pernah, tapi nggak pernah ke tempat wisatanya. Luar biasa. Terus ngomongin ini, aku bayangin ya ketika kamu mengeksplor di wilayah tertentu, terus kamu harus menyesuaikan diri dengan makanan-makanan yang mungkin asing buat kamu. Itu kayak gimana kamu ketika kamu disajikan makanan yang memang itu asing? Aneh banget sih gitu. Namanya lidah emang nggak bisa dipaksa dari nggak suka jadi Ya, suka ya, ya. ya, ya, bener. ya. Cuman nomor satu emang kita nggak boleh bohong ke televisi. Jadi misalnya kayak waktu itu disuruh makan ulat sagu. Aduh, nggak Masih kebayang. hidup. Jadi di lidah itu rasanya dia masih kayak uget-uget gitu loh. Dan kamu wajib makan itu nggak sih atau boleh nge-skip nggak sih sebenarnya host itu? Nggak boleh ya? Lebih baik kalau kita bisa Makan. merasakan apa yang dirasakan orang-orang lokal. Luar biasa. Apa menyatu dengan Nggak warga cocok lokal buat gitu. kasih ini sama Bude, nggak cocok. Nggak. Nggak cocok. Tapi itu udah. kamu makan juga? Iya makan. Pertama kali gimana pengalaman kamu makan ulet hidup? Sagu. Sebenarnya rasanya enak, cuman terganggu sama aromanya aja sih. Karena ulet sagu kan dia hidupnya di batang pohon sagu yang sudah membusuk. Iya. Jadi aromanya aja, selain dari itu ya udah nggak ada masalah. Dimasak jadi apa sih Jen? Nggak dimasak, Nggak dimakan dimasak. hidup-hidup. Iya, aku sampai teriak-teriak ya. Segi enaknya di mana Jen? Enak kata dia, enak. Tapi aromanya yang Iya tidak enak. betul. Dan aku masih mencari sisi enaknya nih Jen. Jadi kalau ulet sagu Bayang. itu kan buat orang-orang yang tinggalnya deket hutan-hutan pohon sagu gitu ya, dia sumber protein. Itu loh katanya, proteinnya tinggi itu, Iya. bagus katanya. Oke, baiklah. Ya, Berarti lidah enaknya kamu. di situ lah ya, dapat protein tinggi ya Jen ya. Oke, nah pengalaman dari sekian, ini berarti sudah ada berapa daerah yang sudah kamu kunjungi? Iya. Nggak dihitung ya. Nggak kehitung Oh, ya? nggak dihitung, Maksudnya karena terlalu saya banyak. pribadi nggak Kehitung ya, nyatetin sudah satu banyak persatu berarti ya? gitu. Udah banyak banget. Nah Jen, tadi kan ada banyak pengalaman kayak di Sumba, bagaimana kesulitan hidup yang warga rasakan yang ada di sana. Bahkan kamu tadi mengatakan ada anak sekolah yang mau mendapatkan pendidikan yang layak saja, mereka juga harus effort gitu kan. Ada juga mungkin di wilayah-wilayah lain yang pada akhirnya itu menumbuhkan kesadaran kamu gitu ya. Apa yang bisa kamu petik dan kesadaran apa yang kamu dapatkan dari membawakan acara di Jejak Petualang ini?
Mungkin ini bisa di-share ini dalam ini apa yang didapatkan ya, gitu Jen. Dari pengalaman pribadi, Yes. emang kalau kita terlalu nyaman kita nggak akan berkembang. Aduh, Di luar- mantap. enggak. Apa aku terlalu nyaman ini Jen? Iya, dari nyaman kita nggak akan berkembang. Oke. Kalau misalnya dari dulu aku terlalu nyaman modeling sama jadi atlet aja, ya mungkin sampai sekarang saya nggak akan traveling. Oke. Dan dari traveling itu saya belajar banyak dari warga di mana-mana ya. Saya lihat itu mereka semua itu yang penting bahagia. Yang penting bahagia. Iya. Oh, mereka. Yang penting bahagia. Mereka mungkin ya dengan segala keterbatasannya, tapi mereka masih bisa hahihi. Itu yang sulit didapatkan gitu loh. Itu yang jarang banget aku lihat kalau yang di kota-kota besar kayak gitu. Oke, padahal kalau kita pengen hahaha itu harus ada apanya? Tangannya udah begini, harus ada apanya gitu kan ya. Oke. Tapi memang bahagia itu terwujud setelah kita tahu apa itu arti rasa syukur ya nggak sih Betul. Jen? Iya, jadi ini semakin menambah rasa syukurnya dia ya, Bener. kayak gitu ya. Tapi Jen ini luar biasa, dia tuh sukses ya kayak di cerita hidupnya, karirnya gitu. Tapi kalau cerita cinta, kan udah dewasa Ini nih. terakhir nih cerita Ah, cintanya. nih. Gimana? Ini gimana nih? Kira-kira sesukses Bisa karirnya aja juga nih nggak punya nih? pertanyaan itu ya. Fun fact-nya, salah satu persyaratan kalau kita mau casting, ya kalau bisa tidak ada pasangan. Maksudnya ada pasangan pun nggak masalah. Waktu itu ada host yang juga sudah bersuami kan, Yes. asal nggak mengganggu flow kerja aja. Oke. Tapi kalau bisa enggak gitu loh. Oh. Waktu itu udah diwanti-wanti waktu saya datang casting ke Jakarta kan. Kamu nggak ada pacar? Enggak ada beneran. Jujur enggak ada gitu. Waktu jalan abis keterima casting, bulan depannya kan langsung trip tuh. Sama orang yang sama yang nanyain aku, kamu punya pacar Oke. nggak gitu. Nggak ada gitu. Waktu jalan trip pertama kali kok udah teleponan, halo sayang. Kemarin nggak ada, sekarang ada. Secepat itu dapetnya. Sebelum syuting, ya kan saat Waktu casting emang nggak ada. Oke. Oh, Begitu cepet cepatnya banget ya ya. kan, Fast dia track. mengubah status dari jomblo menjadi punya pacar. Penyemangat Kak kalau kerja jauh. Oke. Tapi secantik kamu pernah nggak sih patah hati Jen? Aku gak berani nanya loh. Soalnya kayaknya pertanyaan itu buat aku. Dia merasa. Jadi aduh. Oke, pernah nggak sih patah hati Jen? Pernah. Pernah juga. Benar. Padahal cantik. Coba mana sih tuh? Gini Kak, bukan masalah apa-apa ya. Sakit hatinya karena saya sendiri. Kenapa? Karena dari awal saya tahu kalau beda agama tapi tetap dilanjutin gitu. Oke, tuh salah satu pesannya ya. Nah, siap. Kalau dindingnya terlalu tinggi, udah cari dinding yang pendek aja. Nekat. Oh, cari tangga. Dia beda aja. Dia mau cari Tetap dipanjat ya. dinding itu. Oke, tapi by the way, pertanyaan kita udah Habis cukup ya, padahal panjang ya. Masih seru ya padahal ya. Tapi artinya belajar dari Jen ya, mungkin bisa menginspirasi anak-anak muda sekarang ya. Benar. Menjadi sosok yang meskipun terlahir ya mungkin banyak perjuangan dari keluarganya, dari Iya. ibu yang harus membesarkan Jen secara sendirian tanpa pasangan. single mom ya. Single mom gitu. Tapi Jen sendiri juga akhirnya bisa membuktikan Betul. bahwa dibesarkan dari seorang single parent juga pada akhirnya bisa menjadi sukses seperti sekarang ya. Oke. Pemberani pastinya, Bener cantik, banget. energik dan Yaps. nggak berani bukan ini ya istilahnya nggak takut untuk mencoba nggak Hal takut yang untuk gagal. baru. Ya, Oke. oke nggak milikin semua orang. Jen, thank you banget. Saya terima kasih, Bu Des. sudah Terima hadir kasih, di Kak sini Cindy. ya. Sama-sama. Sukses pokoknya ya. Sukses buat kamu ya. Jen. Sukses buat Oke. kita semua. Oke deh, terima kasih. Oke Cindy, kita pamit undur dulu ya. Terima kasih Betul. buat pemirsa podcast Ruang Tamu. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya supaya Anda tahu ketika kami menyajikan podcast terbaru. Betul sekali. Saya Cindy Desita pamit. Saya Bude Medan.